Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Masih dengan aku, Evelyn, dari kelas 2 akuntansi reguler pagi D. Nah, jadi kalau kalian ingat, video ini sudah video kelima dari video penjelasan aku untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, jadi untuk video kelima ini tentu saja kita akan membahas tentang topik 5, yaitu topik kali ini adalah bagian alir atau flow chart. Nah, jadi sepertinya kalau kalian ada mengikuti dari awal, topik bagian alir ini sudah pernah aku bahas di topik-topik sebelumnya. Jadi mungkin sudah ada bayangan lah ya gitu tentang apa itu bagian alir atau flow chart. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian-bagiannya. Seperti biasa, topik 5 ini juga terdiri atas beberapa bagian. Nah, bagian pertama itu adalah teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian alirnya, kita akan mempelajari tentang teknik dokumentasi dan penyusunan sistemnya dulu. Nah, jadi pengertian dari dokumentasi adalah narasi, bagian alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Sedangkan informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, itu artinya siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana dari proses penginputan data tersebut, serta pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Nah, dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis mengenai komponen-komponen sistem dan tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Oke, setelah kita bahas tentang pengertian dokumentasi, informasi, dan lain-lainnya, kita masuk ke bagian A, yaitu diagram arus data atau data flow diagram. Nah, jadi sebuah diagram arus data itu secara grafis dijelaskan dan secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Nah, teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang untuk merencanakan serta mendesain. Jadi sistem ini digunakan untuk merencanakan atau mendesain sebuah sistem yang digunakan sekarang dalam sebuah organisasi. Kalau kalian ingat, diagram arus data itu kayak berupa logo-logo gitu loh, biar kita paham file tersebut tentang apa. Nah, kita langsung masuk aja ke simbol diagram arus data. Nah, jadi aku akan bacakan tentang nama simbolnya. Coba kalian pikir-pikir deh, simbolnya tuh gimana. Nanti aku akan taruh gambarnya di sini kok. Pokoknya kalian bisa lihat di layar, tapi setelah saya selesai membacakan namanya, jadi sekalian kita bisa ingat bersama-sama simbolnya tuh kira-kira gimana ya. Kita kira-kira udah paham atau udah ingat belum ya sama simbolnya?
Nah, jadi yang pertama tuh simbol sumber dan tujuan data. Itu simbolnya digunakan agar karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Selanjutnya tuh arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari proses digambarkan dengan anak panah. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal atau lambang paralel gitu. Selanjutnya adalah proses transformasi. Penjelasannya adalah proses yang mengubah data dari input menjadi output dan digambarkan dengan lingkaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu bagan alir atau flow chart. Jadi bagan alir juga simbol-simbol sih. Yang tadi kan diagram arus data dulu kan. Oke, langsung aja kita baca penjelasannya. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek secara jelas. Jadi simbolnya tuh berfungsi untuk menjelaskan juga ya, menjelaskan kayak simbol nih gunanya untuk apa secara jelas. Tepat dan juga logis. Jadi bukan cuma harus jelas, tapi harus tepat dan logis juga. Harus bisa diterima nalar. Jadi selanjutnya bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Nah, jadi simbol-simbol ini digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat mudah dikenal atau mudah dimengerti. Jadi kalau sama kan nanti bingung ya kan. Satu simbol tapi artinya dua. Oke, jadi secara garis besar simbol dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu simbol input atau output, selanjutnya simbol processing, selanjutnya lagi simbol storage, selanjutnya lagi simbol lain-lain, yaitu simbol menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya sebuah alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke simbol bagan alir. Karena kita sudah pernah bahas sebelumnya dan simbolnya juga lumayan banyak, jadi nanti aku taruh saja di layar ya. Jangan lupa kita harus pelajari sama-sama simbolnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian ketiga, yaitu jenis-jenis bagan alir. Nah, jadi bagan alir itu selain ada simbol juga ada jenisnya. Jadi di sini ada 3 jenis dari bagan alir. Yang pertama yaitu bagan alir dokumen atau document flow charts. Nah, bagan alir dokumen ini menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Jadi bagan alir ini bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check,
dan pemisahan fungsi. Nah, jadi bagian akhir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan internet juga disebut dengan internal control flowchart. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke jenis kedua dari bagian alir, yaitu bagian alir sistem atau system flowcharts. Nah, bagian alir sistem ini menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi itu untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Bagian alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, mengevaluasi sebuah sistem. Bagian alir ini juga secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana komunikasi yang efektif. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga dari bagian alir, yaitu bagian alir program atau program flowcharts. Nah, bagian alir program ini menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Nah, jadi bagian alir yang ini menggunakan simbol-simbol secara khusus dirancang. Nah, jadi yang seperti yang saya bahas di bagian sebelumnya, yaitu menggunakan simbol-simbol khusus. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Nah, jadi dalam pembuatan diagram alir itu juga ada pedomannya, jadi tidak sembarangan buat gitu. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh para pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas tersebut dimulai dan berakhir harus ditentukan dengan jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang terjadi tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh atau yang terakhir, gunakanlah simbol flowchart yang standar. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin kelima, unsur-unsur diagram alir. Jadi, diagram alir juga mempunyai unsur-unsur, yaitu yang pertama, percabangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalnya, pada contoh lampu di atas, percabangan
bergantung dari kondisi apakah lampu tersebut terpasang atau tidak. Yang kedua, yaitu perulangan. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan juga dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya perulangan untuk menampilkan angka 1-100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Nah, jadi rangkuman dari topik kali ini adalah bagan alir menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan suatu hal. Jadi tentunya kita harus menghafal simbol-simbol tersebut agar tidak salah dalam mengartikan suatu file atau dokumen. Dan kita juga harus mengerti bagaimana cara penggunaannya yang dengan baik dan benar. Kita harus memahami dan menghafal jenis-jenis bagan alir dan simbol-simbolnya. Nah, jadi sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.